Sadarion jika dihoni Tuhan debata Rimah hita marlas di roha Sadarion hari ini Tuhan Rimah hita marlas di roha Sadarion hari ini Tuhan. Hari Senin, hari Selasa jika dihoni Tuhan debata. Hari Rabu, hari Kamis jika dihoni Tuhan debata. Hari Jumat hari ini Tuhan, hari Sabtu hari ini Tuhan, hari Minggu genap hari ini Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin dan Selasa harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu harinya Tuhan, hari Minggu semua harinya Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Di tengah-tengah kondisi pandemi yang semakin ganas pada hari-hari terakhir ini, mungkin juga banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang terpapar atau bahkan ada yang sudah meninggal dunia. Tapi kita mau berdoa juga untuk kondisi pandemi pada hari-hari terakhir ini, agar kiranya kita juga dilindungi oleh Tuhan. Dan saudara-saudara kita, teman saudara, kerabat kita, keluarga kita yang barangkali sedang terpapar, sedang menderita, atau sedang mengalami kegundahan hati oleh karena dampak pandemi yang semakin mengkhawatirkan ini, terutama juga karena kondisi ekonomi yang kesulitan untuk pekerjaan, mata pencaharian, untuk kebutuhan hidup. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan menyelamatkan kita sekalian dengan semua orang-orang yang kita kasihi. Saudara-saudara, saya akan membacakan firman Tuhan untuk hari ini dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10 dengan topik semuanya adalah kasih karunia. Demikianlah firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya
karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat 10 menjadi inti dari bacaan ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, luar biasa kalau firman Tuhan pada saat ini menyatakan kepada kita bahwa semuanya adalah kasih karunia. Semuanya adalah kasih karunia. Baik yang kita suka atau yang tidak kita suka. Baik hal-hal yang membuat kita boleh bersyukur ataupun bahkan berduka cita. Karena itu saudara-saudara, segalanya bagi orang beriman adalah kasih karunia. Allah memberikan kasih karunia kepada kita dalam segala aspek kehidupan kita, supaya Tuhan juga dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Luar biasa saudara-saudara kalau hal ini, firman Tuhan ini diucapkan oleh seorang narapidana, seorang yang merasa bangga dan terhormat
ketika dia menjadi orang yang menganiaya pengikut Kristus, yang kemudian dia menjadi seorang rasul, yakni Paulus. Saudara-saudara, kita tahu bagaimana Paulus ditangkap oleh Tuhan ketika dia dalam perjalanan ke Damaskus, hendak menganiaya, hendak membinasakan, hendak membunuh para pengikut Kristus. Dan dia waktu itu sebagai seorang Farisi yang sangat fanatik, sangat membenci orang-orang yang mengikut Yesus. Dan dia akhirnya bertobat karena sebuah peristiwa pengalaman yang sangat spektakuler, yang jarang dialami oleh orang lain. Tetapi tidak mustahil, saat ini pun Allah bisa melakukan itu kepada siapa saja, jika memang Tuhan berkenan untuk menangkap kita menjadi orang yang dipakai Allah secara luar biasa. Nah, karena itu saudara-saudara, kalau firman Tuhan ini boleh memberikan kepada kita sebuah pengharapan, juga keyakinan bahwa tidak mustahil seorang penjahat pembunuh sekalipun bisa dipakai oleh Allah sedemikian rupa untuk menjadi alatnya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan itu juga tidak mustahil bagi saya, bagi saudara, bagi semua orang, sepanjang Tuhan berkenan. Nah, oleh karena itu satu hal dalam hal ini kita mau mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, di dalam kasih karunia-Mu, biarlah Engkau juga berkenan atas kehidupanku, betapapun aku ini orang yang tidak layak di hadapan-Mu. Dan karena itu, biarlah Tuhan juga menjamah hati kita, memberikan jalan kepada kita, dan juga membukakan kepada kita rahasia kasih karunia Allah yang di dalam Yesus Kristus itu juga boleh memperbaharui kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudara, kalau dikatakan oleh Paulus di dalam firman Tuhan ini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Itu mengatakan juga kepada kita, dan kalau boleh juga saudara merefleksikan kondisi pribadi saudara dalam kondisi situasi yang saudara hadapi saat ini. Ini juga adalah saatnya kita mengatakan bahwa kita sudah mati sebagai manusia yang lama. Dan Tuhan sudah memperbaharui kita, sudah menghidupkan kita kembali menjadi manusia baru. Nah, karena itu kita tinggal sekarang bagaimana meletakkan hidup kita di atas mezbah Tuhan untuk menjadi persembahan yang mengharumkan, memuliakan nama Tuhan. Dan itulah respons yang harus kita lakukan ketika firman ini juga sampai kepada kita, sebagaimana pengalaman Paulus yang sungguh bersuka cita setelah ia ditangkap oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Nah, karena itu saudara-saudara, kalau dikatakan kamu dahulu sudah mati, ya kalau sudah mati, ya mati di dalam pelanggaran, dalam dosa, kita sudah mati. Artinya tidak bisa lagi berbuat dosa, tidak bisa lagi berbuat kejahatan, tidak bisa lagi untuk berbuat hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Nah, karena itu biarlah kita menghayati kehidupan yang baru yang sudah dikasih karuniakan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita mengatakan aku sudah mati sebagai manusia yang lama dan sekarang sudah hidup dalam kehidupan yang baru, dan sudah diberikan kasih karunia di dalam Kristus Yesus yang sudah menyelamatkan kita dari pelanggaran-pelanggaran, dari dosa-dosa kita yang masa lalu itu. Dan sekarang saatnya bagi kita untuk mempersembahkan kehidupan kita, meletakkan segenap kehidupan kita
di mezbah altar persembahan yang kudus bagi Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau Tuhan juga berkenan untuk menghidupkan kita, menjaga kita, memelihara kita, dan memberikan kepada kita kehidupan sampai saat ini, Dia mau juga membangkitkan kita, memberikan kepada kita juga pengharapan-pengharapan, bukan hanya untuk hal-hal yang di dunia ini, bukan hanya untuk kehidupan sementara di dunia ini, tetapi Dia memberikan tempat bersama-sama dengan Yesus di dalam sorga. Dia mau bahwa kehidupan kita bukan hanya sementara di dunia ini, tetapi Dia merindukan untuk kita juga bersama-sama dengan Dia di dalam sorga. Karena itu Dia sudah menyediakan tempat bagi kita. Dia mau membawa kita bersama-sama dengan Dia di dalam tahta kerajaan sorga. Setelah kita menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan kita, hari-hari kehidupan kita di dunia ini. Nah, karena itu saudara-saudara, pengharapan kita, jika Tuhan berkenan untuk kehidupan kita diperpanjang di dunia ini, ya terutama juga saudara-saudara kita yang sedang terpapar COVID, ya. Kalau mungkin ada saudara kita, keluarga kita, jika Tuhan berkenan untuk menambahkan hari-hari kehidupan melampaui masa pandemi ini, setelah menjalani masa perawatan, dan Tuhan mau supaya kehidupan kita itu juga menjadi persembahan yang harum, diletakkan di altar, di mezbah Tuhan. Begitupun juga dengan kita masing-masing, terutama dengan saudara yang saat ini dalam kondisi pelayanan khusus. Biarlah kehidupan ini juga saudara persembahkan kepada Tuhan, supaya ketika Tuhan juga memberikan hari kehidupan yang masih panjang bagi saudara, saudara sudah menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Nah, karena itu kita berharap dan kita percaya di dalam iman, Tuhan mau memakai kita, Tuhan mau supaya hidup kita mempermuliakan Tuhan. Dan kelak tempat di sorga sudah tersedia bagi kita. Nah, karena itu saudara-saudara, dengan meyakini, dengan menghayati bahwa tempat di sorga sudah disediakan bagi kita, janganlah kiranya kita kembali tersandung oleh hal-hal dunia ini, oleh karena keinginan-keinginan hati, pikiran untuk berbuat dosa seperti yang lalu, seperti manusia lama yang sudah mati, yang sudah dikubur di dalam baptisan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sebelum kita bertobat, sebelum kita menerima Yesus Kristus. Nah, karena itu saudara-saudara, tidak ada sesungguhnya yang kita banggakan ketika Tuhan juga memakai kita, ketika Tuhan juga menambahkan usia, panjang umur bagi kita. Karena itu juga bagian dari rencana Tuhan bagi kita menambahkan hari-hari kehidupan. Dan kiranya kita semua sehat-sehat, dan keluarga, teman yang kita sedang ada di dalam perawatan COVID sekarang, kita doakan, kita bawa di dalam doa kita juga masing-masing, supaya mereka juga diberikan kesembuhan, keselamatan, dan ditambahkan Tuhan hari-hari kehidupannya. Dan Tuhan mau untuk memakai kehidupannya dan kehidupan kita untuk menjadi persembahan yang harum, untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, sampai pada akhirnya kita juga akan diangkat bersama-sama di dalam sorga. Dan yang terakhir saudara, di ayat 10 inilah yang mau kita renungkan, yang menghayati bagaimana kasih karunia Allah itu yang sudah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana dikatakan, karena kita ini buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kita sudah direncanakan Allah, diciptakan Allah melalui pengalaman-pengalaman kita masa lalu yang kita sudah lalui itu semua adalah bagian dari rancangan Tuhan. Tuhan membuat cara, membuat jalan,
untuk kita bisa melakukan pekerjaan baik sebagaimana yang direncanakan Tuhan bagi kita sebagai anak-anaknya. Dan Dia mau mempersiapkan dia. Sebelum kita melakukan itu, Tuhan sudah mempersiapkan segala potensi, segala kelengkapan, segala kemampuan, dan juga niat-niat baik di dalam diri kita, supaya kita melakukan pekerjaan baik yang direncanakan oleh Tuhan atas kehidupan kita, supaya kita hidup di dalam Dia, supaya kita hidup di dalam Kristus. Dan inilah yang kita mau persembahkan kepada Tuhan hari ini, supaya kita diberikan Tuhan kesempatan yang lebih panjang untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Tuhan, diperlengkapi Tuhan dengan pengalaman-pengalaman masa lalu kita dan bekal firman Tuhan yang setiap saat boleh kita dapatkan, kita renungkan. Itulah menjadi bekal bagi kita untuk hari-hari ke depan yang Tuhan berkenan atas kita untuk melakukan perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah bagi kita masing-masing. Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan, sukacita bagi kita, panjang umur, dan dijagai kita dari segala mara bahaya, terutama dari pandemi COVID ini. Dan Tuhan kiranya mendengarkan juga doa kita untuk keluarga saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam perawatan, atau mungkin ada keluarga yang sudah berduka karena orang-orang terkasihnya telah menjadi korban COVID. Tetapi kita percaya bahwa mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam sorga. Tuhan memberkati. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara hari ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. Hari Senin dan Selasa harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis harinya